Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Khudifidina sadakumullah. Di hari-hari ini kita sadar ya dan faham bahwa kehidupan kita semakin berat ya. Sudah tidak mudah seperti dahulu lagi. Banyak orang yang marah-marah ya, ngamuk-ngamuk ya, di medsos. Tapi saya secara pribadi ya nggak bisa berkomentar banyak ya. Tapi saya ingin mengajak pada kesempatan kali ini, coba mari kita sejenak merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 20 ya. Bapak yang pegang Quran silakan dilihat. Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad SAW seorang rasul, kecuali para rasul itu semuanya layak kunun ta'am, benar-benar makan seperti manusia biasa. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar-pasar. Karena para rasul tadi manusia biasa, Pak. Mereka belanja, ya, mereka mungkin ada yang berdagang juga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Lalu kami jadikan satu sama kalian manusia itu semuanya ada fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah ujian. Atas birun, apakah kalian mau bersabar, kata Allah. Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Di dalam tafsir At-Tabari ya dijelaskan, hadza ihtijaju min Allah ta'ala dzikruhu lin-nabiyhi ala musyriki qaumihi. Ayat ini adalah sebagai hujjah atau jawaban dari Allah ya, kepada Nabi-Nya Muhammad SAW agar disampaikan kepada orang-orang musyrik dari kaumnya. Alladzina qalu, yang mana orang-orang musyrik itu dulu suka mengatakan kepada Nabi ya, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamsikul aswaq. Ini gimana nih rasul ini ya? Muhammad ini ngakunya rasul kok malah ya, dia makan, dia jalan di pasar, bukan? Wa jawabu lahum anhu yaqulu lahum jalla sa'nuhu. Nah, dan Allah menjawab kepada mereka ya, wa ma ankara ya Muhammad haula'il qailun. Ya. Dan nggak ada sebenarnya yang perlu kamu ingkari wahai Muhammad kepada kaummu. Ya. Maksudnya itu nggak usah dijawab gitu loh. Nggak ada gunanya ya. Malihadar Rasul ya'kulu ta'am wa fil aswaq min aklikat ta'am wa yamashika fil aswaq. Dari tudingan mereka, kok Rasul itu malah makan ya, kok malah jalan di pasar. Ya, min aklikat ta'am, karena engkau makan makanan, wa masyuka fil aswaq, kamu jalan di pasar-pasar. Wa anta lillahi wa rasul faqad alimu anna ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan demi Allah dan demi Rasulnya, bahwasanya mereka tahu Muhammad, engkau kan memang manusia biasa gitu loh. Engkau juga makan, engkau juga minum, engkau juga ke pasar untuk berbelanja dan seterusnya. Ya kan? Kalladzi ta'kulu anta wa tamshi falaysa lahum 'alaika bima qalu min dzalika hujjah. Sebagaimana dulu Allah juga mengutus para rasul itu ya seperti itu juga. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka makan seperti manusia biasa, mereka jalan di pasar. Lah Muhammad SAW juga manusia biasa. Emang ada yang aneh di situ? Nah, kan nggak ada yang aneh harusnya kan? Emang kalau seorang rasul itu makan seperti manusia biasa, emang kalau rasul itu jalan di pasar terus akan menjatuhkan wibawanya di hadapan kaumnya? Tidak gitu loh. Nah, ya, gitu maksudnya Pak ya. Jadi kalimat pertama di ayat ini ingin Allah jawab kepada orang Quraisy ya,
pernyataan mereka kok Rasul tuh makan, kok jalan di pasar itu, ya nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada urusannya dengan kenabian dia, karena Rasul ini juga manusia biasa seperti mereka. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Nah, lalu Allah teruskan, kami jadikan kalian itu sama satu sama lain, ya ada fitnah, yaitu ada ujian, ya. Yaqulu ta'ala dzikruhu wa amtahanna ayyuhan nas ba'dukum bi ba'din. Di sini Allah berfirman, lalu kami uji kalian wahai manusia satu sama lain dengan ujian-ujiannya. Ja'alna hada nabiyyan wa khassasnahu birrisalah. Ada yang kami jadikan seseorang sebagai nabi. Kami berikan dia risalah. Wa hadza malakan wa khassasnahu bidunya. Ada juga yang kami jadikan sebagai raja. Dia bisa menguasai dunia. Wa hadza faqiran wa haramnahu dunya. Linahtabirul faqir bisabrihi. Ada juga orang yang kami jadikan sebagai orang yang fakir, miskin, agar kami bisa menguji dia dengan kesabarannya atas kefakirannya. Ya. Ada yang kami berikan kekayaan untuk kami uji dia apakah dia akan bersyukur dengan kekayaannya. Wal mulku bisabrihi ala ma utiyahu rasul minal karamah, ya. Wal maliku bisabrihi ala ma atihi rasul minal karamah. Kaifar ridha kullu insani minhum bima utiya wa qasama lahu. Wa ta'atuhu rabbahu ma'a ma hurrima mimma utiya ghairahu. Ya, ada orang-orang yang dikasih kekuasaan, ada orang-orang yang dikasih tadi kenabian, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberikan kefakiran, ya. Masing-masing Allah berikan kepada mereka itu untuk Allah melihat tentang sikap-sikap mereka. Apakah yang dikasih kekayaan itu dia akan sombong kepada sang fakir? Apakah yang fakir itu dia akan berputus asa dengan kefakirannya? Apakah yang menjadi penguasa itu dia akan angkuh congkak, ya kan, dengan kekuasaannya? Apakah orang yang nggak punya kekuasaan itu juga akan hormat sopan kepada yang punya kekuasaannya? Apakah orang-orang yang sakit itu mau bersabar atas penyakitnya? Dan apakah orang-orang yang sehat itu dia tidak akan terlena dengan kesehatannya? Ya. Jadi, ya, di ayat ini, Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada manusia bahwa setiap orang itu ujiannya tidak ada yang sama. Ya, ada yang dikasih kenabian, ada yang diberikan kekuasaan, ada yang nggak punya kekuasaan apa-apa, jadi rakyat biasa. Ada yang jadi orang kaya, jadi orang miskin, ada yang jadi orang yang penyakitan, ada orang yang jadi orang sehat. Nah, semuanya itu adalah ujian Allah kepada kita semua, apakah kita akan bisa menyesuaikan diri dalam masa-masa yang kita alami itu. Kalau kita kaya, apakah kita akan jadi orang yang dermawan mau berbagi. Kalau kita miskin, fakir, apakah kita akan menjadi peminta-minta atau kita akan berjuang terus untuk menegakkan ekonomi kita. Yang jadi penguasa jangan sombong, ya kan? Bahwasanya suatu saat kekuasaan Anda akan hilang juga. Orang-orang yang terbaring di rumah sakit, yang tertidur, ya Pak ya, karena sakitnya, itu bisa jadi dulu adalah para penguasa yang hebat, yang zolim kepada masyarakat. Nah, kalau sudah begitu kan, Anda akan bisa sendiri. Ya, kita sebagai masyarakat ya, kalau penguasa-penguasa kita baik, ya kita harus menghormati mereka. Karena juga ini ajaran agama kita. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, atas birun, apakah kalian mau bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan tadi? Apakah sang penguasa mau sabar ketika diuji dengan kekuasaan, yaitu tidak berbuat zalim kepada masyarakatnya, tidak membuat undang-undang, aturan-aturan yang menyusahkan masyarakat, ya. Yang jadi masyarakat apakah mau untuk belajar taat kepada penguasanya? Yang menjadi orang kaya apakah mau dermawan? Yang menjadi orang miskin apakah dia mau berusaha berjuang untuk mencari nafkah yang halal? Ya kan, tidak minta-minta sama orang. Yang menjadi orang yang sehat apakah dia mau bersabar atas sehatnya, ya kan? Mau untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Yang sakit apakah dia mau bersabar atas sakitnya, ya, untuk ridho kepada Allah dengan ujian-ujiannya, untuk terus meminta kepada Allah atas kesembuhannya. Wa kana rabbuka basiro, dan Tuhanmu itu Muhammad SAW basiro, maha melihat dengan kondisi kalian semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini sungguh menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa
kita itu intinya kata Allah semuanya memiliki ujian yang berbeda-beda, tidak ada yang sama ujiannya. Intinya bagi kita adalah seperti sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ajaban lil mu'min, orang mukmin itu menakjubkan kata Nabi. Kullun amruhu kana khairul lahu. Semua urus saja itu adalah baik bagi dirinya. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kesusahan, ya Pak ya, kesusahan tadi Pak, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, penyakitan, ya sabara dia akan bersabar fakana khairul lahu dan itu juga baik bagi dirinya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min dan itu nggak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang lapang, kadang sempit. Kalau kita lapang, maka bersyukurlah. Kalau kita sempit, maka bersabarlah. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian sebagai sebuah renungan bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.